Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hendry dalam Gracia Community Purwokerto Online Experience. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Anda semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, yang telah dengan setia menyaksikan tayangan kami ini. Serta untuk teman-teman dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta, selamat bergabung dan selamat menyaksikan berkat Tuhan melalui tayangan kami ini. Teman-teman, siapapun Anda dan apapun latar belakang Anda, baik Anda seorang entrepreneur, karyawan, atau apapun profesi Anda, tentu pasti kita semua mempunyai impian untuk menjadi yang terbaik ataupun yang tersukses. Demikian juga dengan saya. Saat ini saya masih bekerja membantu kedua orang tua saya. Dan jujur, di masa pandemi ini, sangatlah membawa impact yang sangat besar untuk bisnis keluarga saya. Namun, kita terus percaya untuk terus berjuang dan berinovasi. Dan puji Tuhan, justru di tengah pandemi ini, kita bisa melahirkan ide-ide dan terobosan-terobosan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan maksimal, pastilah kita akan menerima hasil yang luar biasa. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan ataupun membiarkan kita. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada, bahkan hari-hari ini cenderung naik, namun hal ini janganlah membuat kita untuk putus asa atau pesimis. Tapi hal ini justru membuat kita harus tetap optimis dan inovatif. Teman-teman, sebentar Ibu Pendeta Louis akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Setelah renungan firman Tuhan, kita akan bersekutu dengan Roh Kudus melalui perjamuan kudus. Silahkan untuk Bapak dan Ibu dapat menyiapkan roti ataupun biskuit dan anggur ataupun sirup. Namun sebelumnya rekan saya Ruth, Leo dan Gusti akan membawakan sebuah lagu dengan judul Arti Kehadiranmu. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Harta apa yang paling bernilai bagi kita? Cara pandang seseorang terhadap harta akan mempengaruhi pola hidupnya. Apakah ia mengumpulkan harta di bumi atau di surga? Mengumpulkan harta di surga berarti mengabdi kepada Tuhan. Jangan sampai harta duniawi menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai uang. Mungkin hanya sedikit saja orang yang tidak menyukai uang. Karena sejak kecil semua manusia ingin memiliki banyak uang dan menyukai uang. Ada sebuah cerita, seorang anak yang menangis karena uang Rp1.000 yang dimiliki itu hilang. Lalu datang seorang pemuda dan bertanya, "Mengapa menangis?" Si anak menceritakan bahwa ia kehilangan uang Rp1.000. Pemuda ini merasa kasihan dan memberi si anak uang 1.000. Tetapi si anak ini tetap menangis. Lalu ditanya, "Mengapa engkau tetap menangis?" Jawab si anak, "Kalau uangku tidak hilang, tentunya sekarang uangku jadi Rp2.000." Sesuatu yang sederhana dari kepolosan seorang anak kecil. Dan itu merupakan gambar sifat manusia duniawi yang tamak. Natur manusia berdosa sering tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Kita ingin memiliki lebih, dan itulah yang disebut dengan ketamakan. Manusia mencari harta dan kesuksesan di dunia ini sebenarnya dalam usaha untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan, tetapi semuanya itu sia-sia.
Untuk mencari kebahagiaan selama hidup di dunia ini, kita tidak boleh menggantungkan diri pada harta atau kesuksesan kita, tetapi sebaliknya harus memakai hal-hal itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Harta dan kesuksesan tidaklah abadi, tetapi pengaruhnya bisa sangat besar dalam hidup kita. Harta dan sukses duniawi bisa datang sebagai berkat Tuhan, tetapi juga bisa menjadi penguasa hati dan hidup kita. Harta dan kesuksesan bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, tetapi juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Harta duniawi adalah hati yang diisi kerakusan dan ketamakan, tetapi harta surgawi adalah hati yang diisi rasa syukur kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Selama harta dan kesuksesan duniawi mengontrol hidup kita, kesempatan untuk mengumpulkan harta surgawi dalam bentuk hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan dan kerinduan untuk memuliakan namanya, serta kemauan untuk mengasihi sesama kita tidak akan ada. Akibatnya, kebahagiaan hidup kita di dunia ini akan sulit dicapai. Kita harus sadar bahwa hidup surgawi sudah bisa dirasakan oleh semua orang percaya selama hidup di dunia ini, bila Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Sebuah lagu yang pernah didendangkan oleh Panbers atau Panjaitan Bersaudara dengan judul Cinta dan Permata. Salah satu penggalan liriknya mengatakan, harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran dan keikhlasan itulah yang utama. Penggalan lagu ini menyiratkan betapa harta bukanlah satu-satunya jaminan bagi kehidupan. Harta mungkin memampukan kita untuk mendapat segala-galanya di dunia ini, tetapi hal itu bukanlah jaminan sebuah kebahagiaan. Hal ini bisa kita lihat betapa tidak sedikit orang yang berharta justru tidak bahagia dalam hidupnya dan bahkan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Panbers melalui syairnya menawarkan sebuah kesadaran lain bahwa menuju kebahagiaan perlu dijalankan dengan kejujuran dan keikhlasan. Itulah harta yang sesungguhnya. Harta dan kekayaan bukanlah sesuatu yang buruk. Harta dan kekayaan menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk tergantung bagaimana orang memandang dan mempergunakan harta kekayaan tersebut. Tuhan Yesus mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Bila kita memandang harta dengan mata yang baik, maka harta itu akan membantu kita untuk menemukan kebahagiaan, menjadikan kita lebih manusiawi, dan menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Sebaliknya, mata yang gelap, cara pandang yang suram, menjadikan kita pribadi yang memandang harta sebagai tujuan dan bukan sarana. Maka orang pun berfokus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara yang tidak halal sekalipun. Tuhan Yesus mengajak kita hari ini untuk bijaksana dalam mengumpulkan dan menyikapi harta kekayaan yang kita miliki dengan harapan harta kekayaan kita menjadi sarana keselamatan bagi diri sendiri maupun bagi sesama kita. Itulah harta surgawi yang bersifat abadi. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki merupakan pemberian dari Tuhan. Kiranya kita semakin bijaksana dalam menggunakan semuanya itu untuk kehidupan, kebaikan sesama, dan teristimewa untuk kemuliaan Tuhan. Matius 6 ayat 19-24 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Kekristenan bukan hanya tentang praktek-praktek rohani atau religius tertentu, misalnya bersedekah, berdoa, berpuasa. Tetapi kekristenan juga mencakup hal-hal praktis sehari-hari seperti memiliki harta maupun kebutuhan sehari-hari. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bagaimana kita memandang, mengatur, dan menggunakan harta itu sama pentingnya dengan hal-hal yang religius atau rohani seperti bersedekah, berdoa, dan berpuasa yang sudah kita pelajari. Karena baik rohani maupun jasmani, semuanya sama pentingnya di hadapan Allah. Kita diingatkan ada bahaya yang besar bila kita tidak mengerti maksud Tuhan. Tuhan tidak menentang kita untuk mengumpulkan harta selama kita hidup di bumi. Yang ditentang adalah soal ketamakan. Sukar bagi manusia untuk merasa cukup, karena setiap kecukupan melahirkan keinginan baru, sehingga pada akhirnya akan merasa tidak cukup lagi. Jika tidak berhati-hati, rasa tidak cukup dapat menjadi benih ketamakan, dan ketamakan merupakan sifat dasar semua orang. Jadi, jangan beranggapan bahwa kita tidak memiliki masalah dengan ketamakan. Ketamakan bukan hanya tentang uang atau materi, tetapi ketamakan juga bisa berwujud seperti pujian dan perhatian. Ketamakan adalah ketidakpuasan tanpa batas. Makin dipuaskan, makin merasa tidak cukup. Seorang yang tamak menginginkan lebih banyak dari yang diperlukannya. Dia tidak pernah puas atau dapat dipuaskan. Sudah memiliki sesuatu, tetapi menginginkan lebih lagi. Di dalam ketamakan ada egoisme, kerakusan, dan keinginan untuk menang sendiri. Orang lain dalam hal ini tidak pernah diutamakan atau dipikirkan, serta tidak pernah berterima kasih. Alkitab tidak pernah melarang kita memiliki harta pribadi, memiliki properti, kekayaan, dan lain-lainnya. Tetapi Alkitab melarang dan menentang kita untuk tidak mencuri, tidak menginginkan barang atau milik orang lain, atau iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Berarti ada upaya Tuhan untuk menjaga kepemilikan orang lain. Alkitab juga mengingatkan kita untuk belajar kepada semut, karena semut selalu memikirkan dan mempersiapkan masa depan, serta bekerja keras mengumpulkan makanan, agar kalau musim dingin tiba, dia tidak usah bingung untuk mencari makanan, karena sudah memiliki persediaan. Bagaimana caranya untuk dapat memiliki persediaan bagi masa depan? Alkitab tidak pernah melarang para pengikut Yesus untuk menabung, memiliki deposito, ataupun mengikuti asuransi untuk menghadapi masa depan. Memiliki tabungan, deposito, ataupun asuransi bukan berarti kita tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita sangat percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tetapi Tuhan juga ingin agar kita berlaku bijaksana dengan apa yang kita peroleh
dan tidak dihabiskan semua untuk hal yang tidak perlu. Berbicara soal harta memang menarik, tetapi ada sisi yang berbahaya adalah bukan soal hartanya, tetapi persoalannya adalah apabila yang disebut harta itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Dua kata, berjaga-jaga dan waspada, menunjuk pada sesuatu yang serius. Berjaga-jaga dan waspada dalam hal ini adalah memiliki sikap berhati-hati agar kita tidak menjadi orang yang selalu menginginkan atau mendapatkan banyak untuk diri sendiri dan jadi tamak. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Bumi sebenarnya cukup untuk memuaskan semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk memuaskan satu orang yang tamak." Ketamakan termasuk godaan yang sudah berusia cukup tua dalam kehidupan manusia. Lewat daya pikatnya yang luar biasa, ketamakan menggoda hati manusia yang tidak mudah puas. Banyak orang yang terkena jerat akan ketamakan. Apakah dia pengikut Yesus awam, aktivis gereja, ataupun para pelayan Tuhan. Ketamakan secara sederhana berarti keinginan untuk memiliki lebih banyak dan keinginan akan milik orang lain. Ketamakan bisa muncul dalam wujud cinta akan uang, keinginan akan kekuasaan, atau keuntungan, atau kerakusan akan makanan dan minuman, seks, atau hal-hal materi lainnya. Pengajaran Tuhan Yesus tentang masalah harta, sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk jadi kaya. Kita boleh menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Tuhan hanya mengingatkan agar kita tidak menjadi tamak. Kita akan menelaah beberapa hal dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ayat 19 dan 20 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Inti larangan dari dua ayat ini terletak pada kata bagimu. Kata ini menyiratkan orang yang mengumpulkan harta secara egois untuk dirinya sendiri. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya, bukan orang lain. Di sini seolah-olah Tuhan Yesus menantang iman kita, dan itu merupakan satu hal yang sensitif. Karena biasanya kita hanya berpikir soal harta itu semata-mata soal uang. Yang dilarang sebenarnya bukan mengumpulkan harta, tetapi mengumpulkan bagimu harta di bumi. Mengumpulkan harta untuk apa? Untuk aku, untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain yang membutuhkan, bukan untuk pekerjaan Tuhan yang membutuhkan. Kalau kita punya konsep bahwa segala sesuatu yang kita kumpulkan hanya untuk aku dan aku, maka itulah yang disebut dengan ketamakan. Alasan mengapa kita mengumpulkan harta, uang, kekayaan adalah demi memiliki rasa aman. Setiap orang yang ingin melayani Allah namun mengkhawatirkan masa depan tidak berguna sama sekali bagi Allah, karena imannya tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Orang semacam ini tidak berguna bagi Allah. Harta dunia bersifat sementara. Alasan bagi kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi adalah karena harta di bumi bersifat sementara. Harta dunia dapat rusak dan rawan pencurian.
harta dunia dapat rusak karena ngengat dan karat dapat menghancurkannya. Kalau kita hanya mengumpulkan harta untuk diri sendiri, berarti kita adalah orang yang tamak. Kita harus ingat bahwa segala kekayaan di dunia ini juga rawan pencurian dan dapat rusak. Saat kita pergi meninggalkan dunia ini, semua yang kita miliki juga akan ditinggalkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tidak ada yang bisa dibawa. Kekayaan materi hanya bersifat sementara. Tak ada satupun yang bernilai kekal, kecuali hal-hal yang dimampukan Allah untuk kita lakukan bagi sesama. Memberi waktu dan sumber daya yang kita miliki untuk misi penginjilan, untuk mengunjungi sahabat yang kesepian, menolong orang-orang yang membutuhkan. Ada beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini menerangkan bahwa yang dipersoalkan bukanlah jumlah hartanya, tetapi posisi hati kita. Hati kita akan selalu berada bersama dengan harta kita. Ini menunjukkan bahwa ketamakan bukan hanya menjadi milik orang-orang kaya, tetapi siapa saja, termasuk orang miskin dan sederhana, berpotensi terjerumus pada ketamakan akibat hati yang tamak. Paulus menyatakan bahwa keinginan memiliki milik orang lain atau keinginan yang berlebihan atau keserakahan adalah berhala. Efesus 5 ayat 5 mengatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah atau tamak, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ketamakan bisa membuat apa yang diinginkan sebagai Allahnya, karena pada hakikatnya ketamakan adalah pemujaan kepada diri sendiri dan disamakan dengan penyembahan berhala. Sebuah peristiwa yang menggelikan terjadi di Tiongkok ketika terjadi masa perang. Saat perang terjadi, penjahat akan merampok apa yang kita miliki, atau kalau itu tidak terjadi, maka tentara musuh yang akan melakukannya. Ada seorang pria yang ingin menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara yang sangat cerdik. Ia menukar kekayaannya dengan membeli batangan emas sehingga lebih mudah untuk dibawa-bawa. Setelah itu, ia mendapatkan akal lagi yang hebat. Ia membeli sebatang tongkat bambu yang biasa dipakai oleh orang-orang tua sebagai tongkat untuk berjalan. Batang bambu memiliki lubang di tengahnya. Jadi batangan emas itu disembunyikan dengan aman di sana, dan tentunya harus benar-benar dipadatkan sehingga tidak terdengar bunyi emas saling bersentuhan jika tongkat itu digerakkan. Pria ini berpikir, beres sudah. Tentu tidak ada orang yang berminat merampas sebatang bambu yang tidak menarik, dan menurutnya itulah tempat penyimpanan yang aman. Sampai suatu ketika dia harus melewati pos penjagaan tentara Jepang dan harus masuk dengan antrian yang cukup panjang untuk diperiksa. Nah, saat berbaris menunggu antrian, beberapa orang tampak tidak sabar dan sulit dikendalikan, dan terjadilah main serobot. Seorang perwira Jepang melihat antrian yang tidak tertib ini. Ia mencari sesuatu untuk menertibkan antrian, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu mata perwira itu sampai ke tongkat bambu, di mana perwira itu tidak tahu kalau isi tongkat itu adalah emas batangan. Segera ia merampas tongkat itu dan memulai memukuli orang-orang yang tidak tertib agar kembali antri dengan tertib. Dan akhirnya
tongkat bambu itu tidak pernah kembali lagi pada pemiliknya. Bisa dibayangkan, saat itu merupakan saat terakhir si pemilik tongkat melihat tongkatnya, dan sesudah itu tongkat itu tidak pernah kembali padanya. Begitulah nasib harta duniawi. Tidak peduli seberapa keras upaya kita untuk mengamankannya, ia tetap saja akan lenyap. Tuhan Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Bila harta kita berada di dalam tongkat bambu, maka hati kita pun ikut berada di dalam tongkat itu setiap saat. Kita akan tidur, berjalan bersama tongkat itu, bermimpi tentang tongkat itu. Sepanjang hari kita harus berada di sisi tongkat itu, dan pada akhirnya tongkat itu merupakan tongkat yang menyusahkan. Harta atau uang merupakan saingan Tuhan. Kisah seorang pemuda kaya dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Suatu hari pemuda kaya ini datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, bagaimanakah supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pemuda itu sangat tidak puas dengan dirinya sendiri dan dengan berbagai hal yang sudah ia capai secara materi. Tuhan Yesus berkata pada pemuda itu, "Mengapa kau katakan aku baik?" Tuhan Yesus ingin mengetahui apakah sebutan itu merupakan suatu pujian tanpa dasar, ataukah si pemimpin muda itu memikirkan sesuatu secara cermat tentang siapa dirinya. Tuhan Yesus menjawab, "Ikuti perintah Allah." Kata pemuda itu, "Perintah yang mana?" Kata Tuhan Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata orang muda itu kepadanya, "Itu semua sudah kulakukan." Lalu kata Tuhan Yesus, "Oke, kalau kamu mau jadi sempurna, sekarang kamu pulang, jual segala hartamu dan berikan kepada orang miskin. Kamu akan mendapatkan harta di surga, dan setelah itu kamu kembali kemari dan kamu ikut aku." Ketika mendengar perkataan itu, pemuda kaya itu pergi dengan hati yang sedih. Mengapa? Ia ingin mengikut ajaran Tuhan Yesus, tetapi ia tidak sanggup menjalani persyaratan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, menjual semua hartanya dan ikut Tuhan Yesus. Pemuda ini sedih karena keterikatan hatinya dengan harta yang banyak. Seharusnya harta yang kita miliki dan yang diberikan oleh Tuhan tidak membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, tidak menjauhkan kita dari mentaati perintah-perintah Tuhan. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tuhan Yesus menggambarkan orang yang tamak seperti orang yang matanya buruk atau buta. Kita semua yang tidak buta, kita sangat bergantung pada mata kita. Kita melakukan kegiatan-kegiatan setiap hari, kita butuh mata. Satu-satunya kebutuhan yang tidak membutuhkan mata adalah saat tidur. Untuk berjalan, membaca, melakukan kegiatan-kegiatan, bekerja, kita membutuhkan mata. Sangat sulit untuk kita hidup dalam kegelapan. Jadi, ungkapan mata adalah pelita tubuh mengajarkan bahwa seluruh aktivitas seseorang ditentukan atau dipengaruhi oleh mata dan bagaimana cara pandangnya. Ini tentang fokus dalam kehidupan. Cara pandang mempengaruhi seluruh tindakan. Jika seseorang menganggap harta sebagai hal yang paling penting, orang tersebut akan mengejarnya sekuat tenaga. Itulah orang yang tamak.
seluruh waktu, tenaga, dan pikiran dicurahkan pada harta itu, dan hal-hal lain menjadi tidak terlalu berarti. Jadi, ketamakan dimulai dengan melihat apa yang tidak kita miliki. Karena itu, kita harus melatih diri untuk melihat apa yang kita miliki dan menghargainya. Jangan melihat apa yang tidak kita miliki. Ketamakan dipupuk dengan melihat apa yang orang lain miliki. Karena itu, kita harus melatih diri kita untuk juga melihat apa yang orang lain tidak miliki. Ketamakan tidak pernah berhasil memberi kepuasan, sebab semua kepuasan harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketamakan hanya bisa diatasi dengan ucapan syukur dan membiasakan diri untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Manusia tidak dapat mengatakan bahwa ia mengabdi atau beribadah kepada Tuhan dan pada saat yang bersamaan mengabdi kepada Mammon, uang atau kekayaan. Orang yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan tidak lagi melihat uang atau kekayaan sebagai suatu kebutuhan hidup. Mereka akan melihat bahwa uang atau kekayaan merupakan satu hal yang dipercayakan Tuhan untuk dikelola dengan bertanggung jawab. Jadikan Yesus sebagai Tuan dalam hidup ini, karena Dia adalah yang terutama dari segala yang ada di dunia ini. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mendapat pelajaran indah bahwa apa yang kami miliki, harta yang Tuhan titipkan pada kami, hanyalah bersifat sementara dan dapat lenyap. Karena itu kami menjaga hati kami agar tidak terikat dengan harta titipan Tuhan yang bersifat sementara. Jauhkan kami dari ketamakan, karena itu merupakan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk bisa selalu bersyukur dengan semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Beri kami cara pandang yang baik tentang harta yang Tuhan titipkan pada kami. Kami ingin menjadikan Tuhan sebagai yang utama dari segala yang ada di dunia ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami mengambil bagian dalam persekutuan ini. Saudara-saudara, mari kita mengambil roti dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini bersama-sama. Kita ambil cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan indah dengan tubuh dan darah Tuhan. Melalui persekutuan ini, kami mendapatkan kekuatan baru. Bagi saudara-saudara kami yang sakit saat ini, karena terpapar virus corona, Tuhan akan hadir di tempat mereka masing-masing. Tuhan akan menjamah dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami yakin kehadiran-Mu pada saat mereka sakit saat ini sudah menyembuhkan semua sakit penyakit dan menghilangkan semua virus-virus corona yang diidapnya. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia yang hari-hari ini mengalami tantangan kembali dengan mengganasnya virus corona sehingga pandemik belum bisa berakhir. Beri kami semua kesadaran yang tinggi untuk belajar mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah demi kebaikan dan kesehatan kami masing-masing. Kami berdoa untuk para nakes yang melakukan pelayanan bagi masyarakat. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang prima sehingga dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan agar kami tidak mengalami kekurangan karena Tuhan telah memberkati dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkati setiap persembahan-persembahan yang akan diberikan atau telah diberikan untuk berlangsungnya kegiatan gereja Tuhan. Berkati semua tangan dengan berkat berlimpah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa kita tetap melakukan prokes tinggi dan ketat, dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta Louis untuk renungan firman Tuhan yang telah menegur dan menguatkan kita semua. Semoga Ibu Pendeta Louis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Serta untuk rekan-rekan saya, all team GCC Purwokerto, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan dapat langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau dapat juga langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Jangan lengah dan jangan kendor, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker jika kita keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan hindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Hendri, sampai jumpa di online experience kita Jumat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu
rasakan.